Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pagi hari ini kita bersyukur kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul yaitu melangkah dengan kehendaknya. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu melangkah dengan kehendaknya. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan buka ayat pokok kita di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Mazmur 143 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sekali lagi saya bacakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, beberapa penafsir atau ahli berpendapat bahwa Mazmur 143 ini ditulis ketika Daud sedang mengalami masa-masa yang sulit. Daud melarikan diri dari musuhnya. Daud sedang dikejar-kejar Absalom, anaknya sendiri yang memberontak untuk merebut tahtanya. Nah, dalam kondisi ini Daud merasa lelah. Dalam kondisi ini Daud merasa putus asa, kehilangan semangat. Dia merasa seperti diambang kematian. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 143 ayat 3 sampai 4 demikian. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah dan menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. 4. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tengah kelelahannya, keputusasaannya, Daud ini berdoa kepada Tuhan. Dan isi doanya adalah sebagai berikut yang sudah kita baca di depan tadi, Mazmur 143 ayat 10, isi doa Daud berkata seperti ini, ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari pokok doa Daud ini mengandung pengertian yang luar biasa. Dikatakan bahwa ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ajar berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Ya. Kata ajar berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, dituruti. Nah, di dalam konteks bahasa asli kata ajar ini memakai kata lamat, mengandung arti yaitu melatih, membiasakan dan membentuk karakter. Nah, dengan kata lain apa Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang sulit, Daud tidak hanya sekedar ingin sebuah petunjuk dari Tuhan, tapi dia ingin dalam situasi itu Tuhan mau supaya melatihnya, membiasakannya, membentuk karakternya untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadinya. Wow, ini suatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa sih arti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah apa yang Tuhan inginkan dan rencanakan bagi diri kita untuk kita lakukan. Ya. Dengan kata lain apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Daud tidak ingin gegabah dalam setiap langkahnya. Daud tidak ingin salah mengambil setiap keputusannya.
Tapi Daud mau dalam situasi yang sulit, keadaan terjepit, di dalam keputusasanya, dia mau supaya Tuhan bukan hanya memberi sebuah petunjuk kemana dia harus melangkah, tapi dia inginkan supaya Tuhan itu melatihnya, membentuk karakternya untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam dirinya untuk dilakukan. Mengapa harus memilih melakukan kehendak Tuhan daripada kehendak pribadinya sendiri? Dikatakan sebab engkau Allahku, dikatakan selanjutnya. Nah, dari pengakuan ini menunjukkan bahwa Daud ini mempercayai Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi dirinya. Dari ayat ini kita bisa melihat Daud ini menyadari bahwa sebagai Allah, Tuhan memiliki otoritas dan hikmat untuk membimbingnya dalam jalan yang benar. Kita mau bandingkan di dalam Yeremia 29 ayat 11, Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan. Mengapa harus memilih melakukan kehendak Tuhan? Ya. Yang kedua, sebab Roh Kudus tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tahu bagaimana memimpin kehidupan kita, mengarahkan langkah kita. Ya. Sebab Roh Kudus ini tahu persis kemana menuntun membawa kita, dikatakan ke jalan yang rata. Nah, jalan yang rata ini adalah sebuah kiasan Bapak Ibu Saudara yang berarti jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang aman, jalan yang bebas dari jebakan, bahaya menyesatkan dan mencelakakan. Kenapa kita memilih untuk kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya. Karena Dia Allah kita. Dia sumber hikmat kita, ya. Karena Roh Kudus tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dari mari apapun situasi yang sedang kita alami, mungkin engkau sama seperti Daud, ya. Sudah lelah, hampir putus asa, datanglah kepada Tuhan, mintalah Tuhan untuk mengajar kita, untuk melatih kita, untuk membentuk karakter kita, untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Bapa yang penuh hikmat, Bapa yang selalu siap membawa kita ke jalan yang rata, jalan yang aman, jalan yang lurus, jalan yang penuh kedamaian di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari biarlah kita hari ini mau belajar untuk apa? Untuk supaya kita ini mengandalkan Tuhan, ya, berjalan di dalam kehendak-Nya. Apapun situasi kita, mari mintalah Tuhan untuk mengajar kita secara pribadi, mungkin melalui doa, melalui hubungan kita setiap hari yang 24 jam itu. Kita mau tanya Tuhan, kemana saya harus melangkah, bagaimana saya harus berpikir, bagaimana saya harus mengerjakan ini dan itu dan sebagainya. Mintalah Tuhan mengajar kita, mintalah Tuhan memimpin hidup kita, berjalan di dalam kehendak-Nya. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan adalah jalan yang luar biasa yang membawa kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin kami ada di persimpangan-persimpangan jalan yang membingungkan Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami
untuk melakukan kehendak-Mu, untuk berjalan di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Berikan umat-umat-Mu kepekaan akan suara-Mu melalui rema kebenaran firman-Mu, melalui hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong semua yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh keberkatan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.